Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru? Kita berjumpa lagi dalam pemateri kita pada hari ini. Masih kita akan membahas seputar tentang sekolah aman, iklim sekolah aman, yaitu tentang strategi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Widianto. Saya seorang penggerak di Kombel Lifelong Learning. Tentu saja, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana sih cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Sudah barang tentu Bapak Ibu guru sudah sangat familiar, sudah sering mendengar tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, yang perlu kita ketahui, kita sebagai seorang pendidik adalah kita bisa menjaga anak-anak kita baik di sekolah ataupun lingkungan sekolah agar mereka bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, Bapak Ibu. Nah, apa sih penyalahgunaan narkoba itu? Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat serius, Bapak Ibu, yang mempengaruhi banyak individu dan masyarakat. Dalam presentasi ini, saya akan membahas strategi efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan di kita, termasuk peran pendidik, daya dukung sosial, dan kebijakan pemerintah. Yang pertama yang harus kita tahu dulu adalah apa sih itu narkoba, Bapak Ibu? Narkoba adalah zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan. Memahami jenis-jenis narkoba dan dampaknya sangat penting untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan kita di dunia pendidikan atau di sekolah. Kemudian, dampak penyalahgunaan narkoba. Apa sih dampak penyalahgunaan narkoba? Tentunya Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah tahu dampaknya seperti apa. Yang pertama, dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk kesehatan fisik, mental, serta dampak sosial dan ekonomi. Penting untuk menyadari bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba ini adalah sangat besar, Bapak Ibu. Tidak hanya ke individunya tentu, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kita bahas satu-satu. Pembahasan tentang penyebab penyalahgunaan narkoba itu biasanya salah satunya adalah mental yang pertama, Pak Ibu. Mental. Biasanya generasi muda kita, pelajar, siswa kita, atau bahkan orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, ketika dia sudah menggunakan narkoba, biasanya mental mereka akan terganggu. Psikologis mereka akan mudah terganggu, mereka gampang tidak bisa fokus, mereka membutuhkan narkoba untuk fokus. Kemudian ketika mereka tidak mengkonsumsi narkoba tersebut, maka pikiran mereka kacau, mereka tidak fokus, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, bisa melakukan perusakan, bisa melakukan tindak kejahatan dan lain-lain. Karena narkoba itu sangat bikin candu ya Bapak Ibu. Jadi bahayanya sangat luar biasa, sangat masif ketika hal tersebut menyerang mental seorang. Kemudian dampak sosial. Dampak sosial kebanyakan orang-orang yang menggunakan narkoba itu cenderung antisosial atau mereka akan lebih nyaman hidup sendiri atau bersama kelompok mereka. Mereka akan menikmati narkoba seperti apa rasanya dan sebagainya. Ketika mereka sudah kecanduan, otomatis mereka cenderung menjauh dari kehidupan sosial. Kemudian ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi dan dampak yang sangat terlihat sekali ya. Bagaimana mereka itu akan kehabisan uang karena harga narkoba itu sangat mahal. Emang di awal-awal biasanya pelaku penjual narkoba itu adalah memberikan mereka gratis dulu. Biarkan mereka itu kecanduan. Setelah mereka kecanduan, maka disitulah mereka sudah terjerat bahwa narkoba itu akan menghabisi perekonomian atau uang-uang anak-anak. Kalau anak-anak, bahayanya adalah ketika mereka tidak punya uang dan mereka kecanduan narkoba, mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang agar bisa mengkonsumsi narkoba. Itu sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu kita sebagai guru, sebagai pendidik
diharapkan kita mampu terus memantau peserta didik kita, mungkin apa yang mereka akses di media sosial dan lain-lain. Jangan sampai kita terlena bahwa anak kita telah disusupi oleh narkoba. Kemudian dampak yang paling signifikan terlihat adalah dampak fisik. Ketika mereka sudah terkena dampak fisik, fisiknya akan rusak, kesehatan badannya akan hancur, mereka menjadi banyak terkena serangan penyakit karena dampak dari narkoba. Bahkan kita kalau dilihat di Amerika, ada di suatu kota di Amerika itu yang banyak sekali penyalahgunaan narkoba. Bahkan mereka hidup gelandangan, fisik mereka kurus, tidak terurus dan sebagainya. Hal itu mengakibatkan mereka masa depannya menjadi suram. Jangan sampai itu terjadi kepada siswa-siswa kita. Kita mengharapkan siswa kita menjadi siswa yang generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, generasi yang jauh dari pengaruh narkoba. Oke, kita kemudian ke materi berikutnya, Bapak Ibu. Di materi berikutnya adalah di sini pendidikan adalah sebagai kunci. Pendidikan adalah sebuah atau salah satu strategi utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui program pendidikan yang informatif, kita dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang tepat kepada generasi muda. Nah, tentunya ini tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, di mana kita harus bisa memberikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai karakter yang baik, memberikan pengetahuan tentang bahayanya narkoba kepada anak-anak kita. Tentu dalam setiap pembelajaran, saya sebagai seorang pendidik juga biasanya tidak lupa selalu memberikan informasi itu melalui mata pelajaran yang saya ampu. Kebetulan saya adalah guru sosiologi, jadi saya selalu menyinggung beberapa materi, khususnya materi konflik dan sebagainya terkait dengan bahayanya narkoba. Maka dari itu kita harus terus mengajak dan memberitahukan kepada peserta didik kita bahwa narkoba itu sangat bahaya sekali, khususnya buat mereka, buat masa depan mereka. Jadi kita harus sering sekali memberikan informasi-informasi yang penting, informasi yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita, agar peserta didik kita mampu menghindari ketika ada orang yang berusaha menawarkan narkoba kepada mereka. Kalau mereka tahu apa itu narkoba, kemudian dampaknya seperti apa, otomatis mereka akan takut untuk menyentuh bahkan mendekatinya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus terus semangat, Bapak Ibu. Jangan sampai kita kalah semangat ketika kita jenuh untuk mendidik. Kita harus ingat bahwa kita punya generasi yang harus kita didik agar generasi kita ke depannya bisa terjaga dengan baik dan negara kita bisa lebih maju. Next, peran keluarga. Selain pendidik, keluarga juga berperan sangat penting. Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Komunikasi yang terbuka dari orang tua dan daya dukung emosional dapat membantu anak merasakan lebih aman dan dari pengaruh buruk lainnya. Keluarga harus bisa memberikan ruang terbuka agar anak mampu berkomunikasi terbuka terhadap orang tuanya. Banyak siswa saya di sini yang bahkan sama orang tuanya itu jarang sekali untuk ngobrol, untuk berkomunikasi. Nah, keluarga-keluarga yang seperti itu sebenarnya sangat bahaya ketika anak didik kita atau peserta didik kita tidak bisa menyampaikan komunikasi yang baik dengan orang tua. Mereka merasa tidak nyaman dengan orang tua, kemudian mereka merasa terganggu ketika orang tua mereka justru menanyakan dari mana, kemudian seperti apa. Nah, sebagai seorang ayah atau ibu, Bapak Ibu tentu tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita membiarkan anak kita terus hidup di dalam dunianya mereka sendiri, dunia gadget dan sebagainya. Nah, dari situlah kita sebagai orang tua harus bisa mampu berkomunikasi.
Kita bisa memulai Bapak Ibu dari ketika anak kita pulang, kita menanyakan gimana kabarnya, gimana di perjalanannya tadi, kemudian gimana tadi di sekolah, apakah di sekolah ada masalah atau tidak. Kemudian tanyakan ketika mereka di rumah memegang HP, tolong dipantau juga Bapak Ibu apa yang mereka cari, apa yang mereka tonton. Jangan sampai ternyata mereka sudah terselundupi oleh penjual-penjual narkoba melalui berbagai macam teknik. Ada yang melalui chat dan sebagainya, ada yang melalui game, kemudian dia diajak, ini ada hadiahnya dari game ini. Ternyata hadiahnya adalah sebuah narkoba. Makanya peran keluarga itu sangat penting agar bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Agar anak-anak itu leluasa, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ketika anak itu kepengen berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian harus ada dukungan juga dari komunitas. Komunitas yang solid dapat memberikan dukungan sosial yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Program-program komunitas yang melibatkan semua lapisan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang positif dan aman. Nah, kalau kita sebagai seorang pendidik, tentunya komunitas di sekolah itu sangat penting, Bapak Ibu. Organisasi itu harus, dari setiap organisasi yang ada di sekolah atau di lingkungan pendidikan, harus juga ditanamkan bahwa kita bisa terus memiliki program-program pencegahan narkoba, baik dari OSIS, dari PMR, kemudian dari organisasi-organisasi yang lainnya. Bahkan ekskul juga kita harus memberikan informasi tentang bahayanya narkoba. Kita juga harus punya tim di dalam sekolah yang bisa menganalisis, tim yang bisa memberikan informasi, sosialisasi tentang bahayanya narkoba, baik itu langsung dari siswa ataupun dari gurunya. Kalau di sekolah saya kebetulan itu ada tim antara guru dan siswa yang nantinya akan mensosialisasikan tentang bahayanya narkoba, pencegahan narkoba, kemudian dampaknya seperti apa. Biasanya di sekolah saya itu bekerja sama dengan siswa-siswa yang dianggap siswa-siswa teladan, kemudian siswa yang disukai oleh teman-temannya, sehingga ketika mereka mengkomunikasikan tentang bahayanya narkoba, mereka akan didengar sama teman-temannya. Biasanya saya mengambil dari setiap satu siswa atau satu atau dua siswa dari setiap kelasnya. Tentunya siswa itu adalah siswa yang terpilih, siswa yang menurut teman-temannya mereka, siswa ini komunikasinya lancar dengan mereka dan mereka mau mendengarkan ketika siswa ini ngobrol dengan mereka. Next, materi selanjutnya. Nah, kebijakan pemerintah juga sangat mendukung, sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan penerapan undang-undang yang ketat dan program rehabilitasi, pemerintah dapat membantu mengurangi jumlah penggunaan narkoba. Tentunya di Indonesia ini yang masih terus kita perbaiki, terus kita kembangkan, bahwa kebijakan pemerintah juga harus melihat bagaimana sih seorang remaja atau orang yang sudah terkena dampak dari narkoba harus bisa direhabilitasi dengan baik. Saya lihat sudah ada beberapa tempat rehabilitasi yang baik dari pemerintah, tapi ada hal lain juga. Pemerintah kadang masih kurang untuk melihat dampak yang menyeluruhnya. Mereka hanya merehabilitasi, tapi setelah rehabilitasi selesai, kadang pemerintah tidak memantau ketika mereka keluar. Nah, yang ditakutkan adalah ketika mereka sudah selesai rehabilitasi dan kembali ke tempat asalnya, mereka bertemu lagi dengan teman-temannya yang dulu ternyata masih menggunakan narkoba, otomatis mereka biasanya akan terpengaruh lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan kebijakan yang sangat penting, tentunya dalam hukuman ya, terkait dengan orang-orang yang menjadi pengedar narkoba dan sebagainya, agar jangan sampai generasi kita ada lagi yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Nah, program rehabilitasi. Rehabilitasi adalah langkah penting bagi individu yang sudah terlanjur menggunakan narkoba. Program rehabilitasi yang efektif dapat membantu mereka kembali ke jalan yang benar dan pergi dari penyalahgunaan di masa
yang akan datang. Program rehabilitasi ini harus juga disertai bimbingan oleh pemerintah, dipantau apakah rehabilitasinya sudah sesuai. Ketika program-programnya sudah bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Kalau di tempat saya tinggal ada beberapa tempat rehabilitasi yang cukup terkenal, dan saya juga pernah komunikasi wawancara dengan mereka. Nah, ternyata dalam program rehabilitasi itu dampaknya sangat besar. Emang untuk para korbannya, awal-awal korban yang sudah terkena atau penyalahgunaan narkoba ini, mereka sangat tersiksa pada awal rehabilitasi karena mereka merasakan sako yang sangat luar biasa. Kemudian mereka harus ada namanya treatment yang mandinya itu setiap jam 2 pagi mereka dimandikan. Itu menurut mereka sangat menyiksa sekali. Tetapi setelah mereka berangsur-angsur pulih, dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kesehatan mereka kembali, mental mereka kembali pulih. Program rehabilitasi seperti inilah yang perlu kita adakan di setiap tempat atau setiap daerah. Tentunya dalam program rehabilitasi ini ternyata para penghuninya atau para korban-korban narkoba ini ternyata tidak hanya siswa atau anak-anak muda. Banyak sekali saya lihat korbannya itu dari berbagai macam kalangan, baik dari itu pejabat, polisi, siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Hampir semua kalangan sudah pernah terkena jaringan narkoba ini. Justru jaringan yang terbaru adalah ketika perlu Bapak Ibu ketahui, jenis narkoba itu sekarang sangat bervariasi Bapak Ibu. Bahkan ada yang narkoba bentuknya seperti perangkau, hanya cukup dijilat dan bentuknya sangat tipis sekali. Nah, anak-anak cenderung akan lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu mengetahui hal tersebut ada pada anak-anak atau anak-anak pernah membeli hal-hal seperti itu, tolong diperiksa lagi Bapak Ibu. Jangan-jangan itu narkoba bentuk baru dan jenis baru. Kita next. Penggunaan media sosial. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan narkoba. Dengan kampanye yang menarik, kita dapat menjangkau banyak orang dan meningkatkan kesadaran tentang bahayanya narkoba. Tentunya media sosial itu sangat efektif ya Bapak Ibu kalau untuk menjadi alat untuk pencegahan narkoba. Karena melalui informasi di media sosial, apalagi kalau kita mengemas informasi itu dengan menarik, dengan menyesuaikan karakter-karakter masyarakat. Kalau siswa seperti apa, kalau untuk informasi untuk remaja seperti apa, untuk informasi untuk orang-orang dewasa seperti apa, itu akan sangat efektif, akan dibaca dan akan dipahami oleh berbagai macam orang. Menggunakan media sosial, apalagi sekarang ya, kita bisa menggunakan Twitter atau X, kemudian menggunakan IG dan lain-lain. Kita bisa menyebarluaskan tentang bahayanya narkoba. Bisa menggunakan pembuatan video, pembuatan film pendek dan lain-lain. Tentunya kita juga tidak melupakan konten-kontennya harus mengena. Konten-kontennya harus bisa sesuai dengan kehidupan masyarakat yang zaman sekarang. Jangan sampai kita bikin konten yang tidak menarik buat anak-anak atau tidak menarik buat orang-orang yang akan kita berikan informasinya. Otomatis informasi itu bisa saja tidak tersampaikan dengan baik dan tidak menarik untuk orang-orang yang membacanya. Kemudian pentingnya penelitian. Penelitian tentang penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih baik. Memahami tren dan pola penyalahgunaan dapat membantu dalam menciptakan intervensi yang lebih penting. Nah, penelitian di sini tuh ternyata sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana kita harus bisa mencari tahu bagaimana tren sekarang dan pola penyalahgunaan narkoba zaman sekarang. Nah, polanya Bapak Ibu, salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan, mereka pengedar itu membuat narkoba itu dalam berbagai macam bentuk, tidak seperti yang terlihat seperti dulu ya, bentuknya pil dan sebagainya. Sekarang tidak Bapak Ibu.
Bentuk bentuknya ada berbagai macam. Bahkan terakhir di Jogja itu ada bentuknya, ada bentuk keripik pisang, bayangkan Bapak Ibu. Dikemas keripik pisang, tapi ternyata keripik itu sudah ditaburi dengan cairan-cairan atau bubuk-bubuk narkoba, sehingga orang yang penasaran dan kepengen memakan itu terus ketika mereka sudah kecanduan. Kemudian tren penyebaran narkoba itu sangat bervariasi sekarang. Kalau dulu tuh sembunyi-sembunyi dan sebagainya, sekarang masih sembunyi-sembunyi, tapi dengan menggunakan media sosial, dengan berbagai macam kecanggihan alat yang sekarang Bapak Ibu. Nah, pola-pola ini dan tren-tren inilah yang perlu dipahami oleh peneliti, sehingga pemerintah mampu menggunakan strategi pencegahan yang lebih baik. Tidak mungkin strategi pencegahan yang sama seperti dulu, misalnya penangkapan narkoba di mana, misalkan di bandara dan sebagainya. Sekarang penggunaan narkoba itu penyimpanannya juga sangat rapi, kemudian menggunakan apa saja, pokoknya di luar prediksi kita lah penggunaannya atau penyelundupannya. Kemudian tantangan yang biasanya sering kita hadapi adalah meskipun banyak strategi yang ada dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, tetapi ada tantangannya, yaitu stigma, kurangnya sumber daya dan pengaruh lingkungan yang dapat menghambat upaya pencegahannya efektif. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Dari stigma bahwa masyarakat masih menganggap, apalagi di daerah-daerah pedesaan, narkoba itu bukan hal yang membahayakan. Pertama itu. Kemudian stigma bahwa strategi ini ternyata tidak efektif. Strategi pemerintah, aturan pemerintah ternyata tidak efektif untuk pencegahan narkoba. Buktinya penyalahgunaan narkoba masih sangat merajalela, khususnya di perkotaan ya. Sehingga hal itu dapat menghambat kita dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian kurangnya sumber daya. Biasanya pemerintah itu dalam mensosialisasikan penyalahgunaan narkoba itu sangat kurang, khususnya di sekolah ya Bapak Ibu, di lingkungan pendidikan kita. Ternyata paling hanya setahun sekali dari pemerintah memberikan informasi atau memberikan pencegahan tentang bagaimana cara-cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian sosialisasi itu juga sangat kurang, sehingga kita sebagai guru, saya harap Bapak Ibu juga mampu menyebarkan atau memberikan informasi tentang bahayanya narkoba, atau bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba, bagaimana cara merehabilitasi ketika peserta didik kita sudah terlanjur menggunakan narkoba. Kemudian pengaruh lingkungan yang dapat menghambat upaya pencegahan yang efektif. Lingkungan yang cuek, lingkungan yang apatis, tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya, tidak peduli dengan anak-anaknya, itu bisa sangat berbahaya Bapak Ibu terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Itu akan benar-benar akan menghambat ketika kurangnya daya dukung dari masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oke, kita sampai dengan kesimpulannya Bapak Ibu. Pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif atau menyeluruh, melibatkan pendidikan, keluarga, komunitas, dan kebijakan pemerintah. Dengan kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi kita. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan saja melalui chat. Nanti kita bisa sharing-sharing lah tentang pengalaman-pengalaman kita tentang bagaimana pencegahan narkoba, atau mungkin kita punya pengalaman bahwa pernah peserta didik kita menjadi pecandu narkoba dan sebagainya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.